Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Baik, kita lanjutkan sesi pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, warga negara itu adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Jadi, pengertian warga negara adalah penduduk suatu negara yang dia bisa menjadi warga negara, bisa berdasarkan keturunan, artinya berdasarkan mengikut pada orang tuanya, atau tempat kelahiran, ya, di mana dia dilahirkan, maka dia bisa mendapatkan kewarganegaraan di negara tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yang disebut dengan warga negara itu adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, orang Indonesia asli atau orang bangsa lain atau asing, ya, tapi setelah disahkan oleh undang-undang, memenuhi persyaratan perundang-undangan, dia bisa menjadi seorang warga negara atau warga negara Indonesia. Baik, kita lanjut. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Jadi, warga negara itu adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah, ya, di mana dalam hubungan antara warga negara dengan negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Jadi warga negara itu memiliki kewajiban dan juga mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara. Jadi secara timbal balik mendapatkan hak dari negara juga memiliki kewajiban terhadap negara. Next. Menurut ICCAM, warga negara itu adalah terjemahan dari citizenship, ya. Begitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Jadi orang-orang yang ada di dalam suatu negara, yang dia adalah bagian dari sebuah komunitas negara itu adalah anggota dari komunitas yang disebut negara itu yang membentuk negara itu sendiri. Selanjutnya, Kurniawanto S. mengatakan bahwa warga negara adalah anggota negara sebagai seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Di Kurniawanto ini, ya, bahwa setiap warga negara itu punya kedudukan yang khusus terhadap negaranya dan dia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik kepada negaranya. Nah, dalam pengertian warga negara secara umum menyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Jadi hampir sama yang disebutkan oleh Kurniawanto tadi, maka secara umum adalah warga negara adalah, ya, anggota negara itu yang mempunyai kedudukan khusus di mana dia mempunyai hubungan, ya, memiliki hak dan juga memiliki kewajiban terhadap negaranya. Apa yang menjadi hak warga negara tentu menjadi kewajiban bagi negaranya. Apa yang menjadi kewajiban bagi negara itu adalah hak bagi negara. Oke, next. Nah, dalam konteks Indonesia, hak warga negara itu telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 45, ya, yang merupakan hak umum, ya. Hak-hak warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar adalah hak azazi manusia. Rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28, dan 30 serta 31. Ya, bisa kita lihat. Misalnya di pasal 38 ayat 1. Ini dijelaskan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi semua telah memenuhi persyaratan. Jadi sesuai dengan
pasal 26 ayat 1 bahwa yang menjadi warga negara itu adalah orang Indonesia asli dan juga orang bahasa asing, tetapi sudah disahkan berdasarkan undang-undang. Dia berhak menjadi warga negara. Pada ayat 2 disebutkan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang khusus yang menetapkan bagaimana orang itu bisa menjadi warga negara. Selanjutnya pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini adalah hak warga negara, di mana setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi tidak ada perbedaan diskriminasi dalam hukum ya. Apapun kedudukannya, apapun pangkat dan jabatannya, tapi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Dan begitu juga dalam pemerintahan. Nah, ini setiap warga negara berhak untuk mengabdi kepada negaranya di dalam pemerintahan, termasuk mungkin mau jadi pegawai negeri dan sebagainya di mana saja ya di Indonesia ya. Berhak asal dia memenuhi syarat-syaratnya. Itu hak warga negara. Kemudian tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tidak ada satu apapun yang bisa melarang warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya. Tentu tetap harus mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dijamin setiap warga negara itu berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapatnya, lisan dan tulisan. Tapi juga harus diingat bahwa dalam menyampaikan, dalam bersikap berkumpul ada aturan yang harus dipatuhi sebagai kita negara hukum. Syarat-syaratnya dalam menyampaikan pendapat, mengucapkan lisan dan tulisan, apalagi seperti sekarang ada undang-undang IT ya, undang-undang IT ya, ITA ya, sehingga kita harus berhati-hati sekali dalam menggunakan lisan dan tulisan. Pada hakikatnya kita dilindungi untuk berserikat, berkumpul maupun mengeluarkan pikiran dan pendapat. Itu hak kita. Selanjutnya pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Ya, jadi setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam membela negara. Nah, ini istimewa ya, karena di dalam pembelaan negara ini setiap warga negara berhak dan sekaligus wajib ya membela negara. Ini bisa sekalian ya. Tapi itu pada hakikatnya adalah hak. Siapa saja boleh ikut membela negaranya. Tetapi ada syarat-syarat yang tentunya dalam pembelaan negara ini diatur dengan undang-undang. Begitu juga kalau dalam keadaan darurat. Nah, pasal 31 ayat 1, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran pendidikan ya, artinya itu hak warga negara, hak dasar ya, pendidikan, kesehatan itu warga negara berhak untuk mendapatkannya. Nah, contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara ya banyak ya. Misalnya kita membayar pajak ya, membela pertahanan keamanan negara, menghormati asasi orang lain, itu kewajiban bagi kita ya. Mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Jadi artinya undang-undang dan peraturan itu membatasi kebebasan kita sesuai dengan undang-undang dan aturan itu. Ibaratnya kita diberikan kebebasan, tapi yang bisa membatasi kebebasan itu adalah peraturan dan undang-undang. Nah, prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara langsung atau perwakilan dalam setiap perumasan hak dan kewajiban tersebut. Sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Jadi sebaik-baiknya agar menimbulkan kesadaran bagi masyarakat ini tentang hak dan kewajibannya adalah dalam penentuan hak dan kewajiban itu warga negara hendaknya terlibat dalam perumusannya. Dalam pembuatan undang-undang sebagainya, apakah warga negara secara langsung atau melalui perwakilan. Nah, selanjutnya
cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi ada beberapa cara bagi orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama kita sebutkan tadi karena kelahiran ya. Artinya orang yang lahir di Indonesia, ya anak yang lahir di Indonesia, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya juga ada melalui pengangkatan, ya. Tentunya harus diikuti dengan kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan asing. Jadi kita bisa misalnya mengangkat anak asing menjadi anak kita dan dia bisa memperoleh warganegara Indonesia. Selanjutnya karena dikabulkan permohonan, ya, itu ada petikan keputusan presidennya, ya. Nah, ini karena dikabulkan permohonan, tapi tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Artinya ini mungkin diberikan hadiah ya, istimewa ya, warga negara istimewa. Selanjutnya karena pewarganegaraan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Ya, artinya dia bukan mendapatkan kewarganegaraan kehormatan, tetapi dengan permohonannya dikabulkan ya, sehingga dia harus mengangkat sumpah dan janji setia. Ada juga karena perkawinan ya, misalnya laki-laki Indonesia menikah dengan perempuan asing ya, bisa mengajukan juga kewarganegaraan. Karena turut ayah dan ibu ya, bisa karena keturunan ya, orang memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya karena pernyataan, yaitu adanya surat edaran menteri tentang peroleh kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sini ada kesempatan diberikan bagi siapa yang ingin mengajukan mendapatkan kewarganegaraan. Nah, azas kewarganegaraan itu ada ius sanguinis dan azas ius soli ya. Jadi kalau azas ius sanguinis itu adalah azas keturunan atau hubungan darah, yaitu kita sebutkan tadi bisa saja karena orang tuanya adalah orang Indonesia, maka atau ayahnya orang Indonesia, maka anaknya bisa memperoleh juga kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan azas ius soli adalah azas berdasarkan daerah kelahiran, ya. Artinya bukan keturunan orang tua, tapi karena dia lahir di Indonesia, maka dia mendapatkan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya ada juga yang menyebabkan orang mendapatkan kewarganegaraan yang ganda. Ya, misalnya dia lahir di negara yang berdasarkan kelahiran, dia mendapatkan warga negara di negara itu. Tapi di negara orang tuanya berdasarkan keturunan. Jadi di tempat orang tuanya dia juga mendapat warganegaraan, di negara dia dilahirkan dia juga mendapat. Itu bisa terjadi bipartit ya. Tapi ada juga orang yang kehilangan warganegaraan karena di mana dia berada kedua-duanya tidak berkesesuaian ya antara kelahiran dan berdasarkan keturunan. Nah, pengertian hak dan kewajiban. Hak, kata Profesor Notonegoro, itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Jadi hak adalah kuasa kita untuk menerima, melakukan sesuatu yang memang semestinya harus kita terima. Ya, kita itu memang harus menerima sesuatu itu. Nah, kalau tidak terima, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Jadi hak itu memang apa yang sepantasnya kita terima. Kalau tidak terima, kita bisa menuntut, karena itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban, menurut Profesor Notonegoro, adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi hampir sama saja ya dengan hak, memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan ya, atau diberikan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut. Jadi kalau tadi seharusnya kita terima, ya ini seharusnya yang dibiarkan, tapi kita terima. Nah, seharusnya ini dibiarkan. Jadi seharusnya kita melakukan kewajiban kita, tapi kalau tidak dilakukan kita bisa dituntut. Tapi begitu juga apa yang seharusnya kita terima. Jadi
eh, hak warga negara terhadap negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara terhadap negara diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari kewajiban umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang penting adalah hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam aturan dengan melibatkan warga negara, baik secara langsung maupun perwakilan, sehingga setiap perumusan hak dan kewajiban negara tersebut sebagai bagian dari kesepakatan bersama dalam kehidupan masyarakat di suatu bangsa atau negara. Nah, tentu hak warga negara berdasarkan Undang-Undang 45, kewajiban warga negara juga berdasarkan Undang-Undang 45. Adapun hak warga negara di dalam Undang-Undang 45 disebutkan adanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya, di mana tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu ada diatur dalam pasal 271. Kemudian ada lagi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ya, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Diatur di dalam pasal 28 ayat 6. Selanjutnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, ya, melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1, ya. Jadi untuk membentuk keluarga, turunan, perkawinan itu adalah hak suatu warga negara. Kemudian hak atau atas kelangsungan hidup. Ya, misalnya setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang. Makanya di Indonesia adanya aborsi atau tindakan yang semena-mena terhadap anak itu bisa diambil tindakan hukum. Kemudian hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Itu di dalam pasal 28C ayat 1. Jadi mendapatkan pendidikan, kita bisa berkembang, mengetahui teknologi, seni, mengembangkan seni dan budaya dan sebagainya, itu diatur merupakan hak warga negara, diatur dalam Undang-Undang 45, khususnya pasal 28C ayat 1. Kemudian hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 28C ayat 2, ya. Kita bisa bersama-sama ya memperjuangkan hak kita secara kolektif, tentu dengan cara-cara yang baik. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, itu hak kita juga untuk mendapatkan persamaan di depan hukum dan tidak dilakukannya diskriminasi terhadap warga negara. Kemudian hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disisa, hak merdeka pikiran, hati nurani, dan hak beragama. Ini yang paling penting ya, bahwa kita mempunyai hak untuk milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya, hak kemerdekaan berpikir. Jadi kita berhak atas hak milik pribadi karena ada beberapa negara yang juga semua miliknya dikuasai oleh negara. Selanjutnya kewajiban warga negara. Ya, apa itu kewajiban negara ya? Ya wajib terutama menaati hukum dan pemerintahan. Jadi ini kewajiban warga negara ya. Karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tetapi wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi pasal 27 ayat 1 mengatakan warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian wajib kesehatan dan upaya pemberdayaan negara. Ya. Warga negara berhak dan wajib ini saya katakan tadi untuk mempertahankan negara ini, pemberdayaan negara ini, warga negara bisa melaksanakan haknya dan juga kewajibannya, ya, membela negara.
Demikianlah sesi pembelajaran kewarganegaraan kita dengan topik hak dan kewajiban warga negara. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat diperhatikan, ya, materi yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir, sehingga dapat dipahami dengan mudah tentang hak dan kewajiban warga negara. Demikian, mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang lain sebagai bagian dari edukasi pembelajaran kewarganegaraan kepada masyarakat. Dan jangan lupa terus mengikuti sesi selanjutnya masih di channel ini, Yantos RW Backpacker Channel. Demikian, terima kasih. Kita ketemu di sesi pembelajaran kewarganegaraan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.